I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Halo Sobat Pena, kasus kontroversial yang melibatkan seorang alumni beasiswa LPDP kembali menjadi perbincangan publik nasional. Polemik ini bermula dari unggahan video di media sosial yang kini menuai teguran keras dari pihak lembaga pengelola beasiswa hingga respons dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Seorang wanita berinisial DS yang merupakan penerima beasiswa LPDP mengunggah video yang menunjukkan paket dari Home Office Inggris. Paket itu berisi surat dan paspor yang menyatakan bahwa anak keduanya telah resmi menjadi warga negara Inggris. Dalam video tersebut, ia sempat mengungkapkan pernyataan yang kemudian viral di jagat maya. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Dan yang kedua, kita buka ya. Udah resmi jadi British citizen. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA. Reaksi publik pun cepat datang. Pernyataan yang dinilai merendahkan identitas kebangsaan itu memicu gelombang pro dan kontra, serta kritik luas dari netizen di berbagai platform media sosial. Banyak pihak menilai pernyataan itu tidak mencerminkan rasa bangga terhadap tanah air, apalagi bagi seseorang yang pernah menjadi penerima penghargaan beasiswa pemerintah. Lembaga pengelola dana pendidikan pun angkat suara. Lewat akun resmi di platform X, LPDP menyatakan menyayangkan polemik yang dipicu oleh tindakan salah satu alumninya. Mereka menegaskan bahwa tindakan tersebut dinilai tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan kepada seluruh penerima beasiswa negara. Selain itu, LPDP juga memanggil suami DS, inisial AP, yang diketahui juga seorang alumni LPDP, untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan belum menunaikan kewajiban kontribusi pasca studi sesuai aturan program beasiswa. Respon lebih tajam datang dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa. Ia mengatakan akan memblacklist yang bersangkutan dengan serius di seluruh pemerintahan. Pada saja begini, itu seperti itu hal yang kami sesalkan. Jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya LPDP. Sudah bicara tadi dengan suami terkait ya, dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang yang dipakai, kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan. Dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Yang begitu, itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain sendiri seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Yang begitu, yang kayak nggak apa-apa kalau nggak patriotis nggak apa-apa. Tapi jangan menghina negara deh.
Itu saya ingatkan kepada teman-teman yang lain dari LPDP, dan saya pastikan yang ini akan di blacklist betulan dengan serius. Ya, itu ya. Mungkin pertama melanjutkan disampaikan oleh Pak Menteri tadi, LPDP tentu sangat menyayangkan ya terjadinya isu tersebut dan dipicu oleh perilaku salah satu alumni ya LPDP. Tentu tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan juga kebangsaan yang selalu ditanamkan oleh LPDP kepada penerima beasiswa LPDP. Jadi terkait dengan data awardee yang tidak mengabdi sesuai dengan kewajibannya, LPDP mendapatkan data tersebut berdasarkan satu data perlintasan keimigrasian yang kami mendapatkan akses dari Ditjen Imigrasi. Kemudian juga dari laporan masyarakat kepada kami dan tentunya dari media sosial awardee LPDP tersebut. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya awardee, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat yang masih dalam masa magang ya, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Itu ada di buku pedoman penerima beasiswa. Jadi tentu LPDP terus ya melakukan pengawasan tersebut dan namun setiap kasus kami akan proses secara objektif dan profesional. Tentunya kami tetap terus menjaga amanah publik ya, bahwa ini ada dana publik yang harus dikembalikan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Indonesia. Adapun sanksi ya, ini semua awardee LPDP pasti paham karena dia pegang buku pedoman dan dia tanda tangan perjanjian di sana. Mengembalikan dana yang disampaikan oleh Pak Menteri termasuk bunga tadi dan juga pemblokiran untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan Pak Menteri. Terima kasih. Itu tentang LPDP, saya ingin menggarisbawahi lagi ya yang di para penerima beasiswa LPDP itu menggunakan uang rakyat Indonesia yang kita kumpulkan dari pajak, kan diambil tuh, kita kumpulin dari pajak. Tiap tahun kita mengumpulkan pajak masuk ke dalam APBN, lalu kemudian sebagian kita sisihkan sehingga dia menjadi dana abadi. Lalu kemudian dana abadi itu ada hasil pengelolaannya, hasil pengelolaan itu kita pakai untuk membiayai beasiswa. Jadi itu uang rakyat. Jadi hormatilah rakyat Indonesia ketika menerima beasiswa dari LPDP. Saya Lulu dari studio melaporkan untuk Anda.